Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Anak-anak sekalian yang saya cintai, para ustaz-ustazah yang saya hormati, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat dan rahmat Allah yang sangat besar itu kita masih dapat melaksanakan aktivitas ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang saya cintai, sebelumnya kami ucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Dengan semangat tahun baru, mari kita sama-sama memperbaiki diri. Mari kita sama-sama dengan semangat hijrah, kita juga berhijrah diri dari rasa malas menuju rasa rajin, dari terbiasa bangunnya telat menjadi rajin, dan dari kejelekan menuju kepada kebaikan dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Rohim ingin menyampaikan hikmah di balik hijrah Rasulullah SAW yang bisa kita ambil bersama, hikmah-hikmah teladan-teladannya, terutama terkait dengan peran pemuda dan pemudi dalam hijrahnya Rasulullah SAW. Anak-anak sekalian yang saya cintai, dengan hijrahnya Rasulullah SAW, Allah hendak mengajarkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa hijrah bahwa setiap perjuangan itu butuh pengorbanan. Setiap perjuangan, setiap ingin mencapai tujuan, kita butuh perencanaan yang matang. Kita butuh perencanaan, kita butuh daya dukung, dan kita butuh namanya kedisiplinan. Bisa jadi Allah mampu untuk menghijrahkan Rasulullah SAW secara langsung, seperti peristiwa Isra Mi'raj. Allah memperjalankan hambanya
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tapi untuk peristiwa hijrah ini Allah hendak mengajarkan kepada kita semuanya melalui Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa hijrah. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita menginginkan sebuah tujuan maka perlu perencanaan yang matang, perlu perjuangan. Rasulullah untuk menuju hijrah itu butuh perencanaan, melaksanakan perencanaan yang begitu matang. Mulai sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mengirim satu pemuda untuk mengenalkan Islam di Madinah, yang namanya pemuda itu adalah Mus'ab bin Umair. Ketika hendak berangkat, Nabi Muhammad memanggil pemuda lagi namanya Ali bin Abi Thalib yang juga sepupunya. Untuk apa? Untuk menempati tempat tidurnya, menggantikan posisi tidur Rasulullah SAW. Direncanakan sedemikian matang. Kemudian perbekalannya selama perjalanan antara Mekah ke Madinah. Maka Aisyah bersama Asma binti Abu Bakar menyiapkan perbekalannya untuk menghapus jejak perjalanan Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Maka tukang gembala dombanya Abu Bakar itu bertugas untuk menghapus jejak-jejak Rasulullah bersama Abu Bakar. Anak-anak sekalian, Rasulullah sedemikian matang merencanakan karena Rasulullah kepingin benar-benar menyelamatkan agama Allah yang selama di Mekah tidak bisa berkembang dengan pesat. Selama di Mekah umat Islam di bawah tekanan, diintimidasi, disiksa dan lain sebagainya, dibully. Nah, bahasa sekarang ya, diintimidasi, dibully dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Melihat kondisi seperti ini, maka kita bisa mengambil pelajaran anak sekalian. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, namun ketika itu kita menemui jalan buntu dan tidak bisa berkembang, maka kita pun harus melakukan hijrah. Pindah konsep, pindah tempat, pindah gagasan, pindah apa. Jadi melalui perencanaan yang matang. Oleh karena itu anak-anak yang sekarang kelas 10, kelas 11, kelas 12 sudah merencanakan habis SMA ini mau kemana, tujuannya kemana, kuliahnya kemana, maka direncanakan secara matang. Jangan sampai gagal merencanakan. Kalau sampai gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Karena perencanaan yang baik, perencanaan yang bagus itu sudah mencapai 80% kesuksesan. Nah, Rasulullah SAW ketika berhijrah itu sebelumnya mempersiapkan betul siapa pemuda-pemuda yang diminta untuk terlibat, ya, seperti yang Pak Rahim sampaikan tadi. Sebelum beliau hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mengutus pemuda, seorang pemuda untuk mengenalkan tentang Islam di Madinah, yakni Mus'ab bin Umair. Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menempati tidurnya Rasulullah, pura-pura. Nanti kalau ada orang kafir dikiranya Muhammad masih tidur, Nabi Muhammad masih dalam kamar, padahal yang tidur di situ adalah Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib tahu resikonya. Bagaimana Asma binti Abu Bakar bersama Aisyah binti Abu Bakar menyiapkan perbekalannya, mengikat perbekalannya di unta, sehingga Asma binti Abu Bakar pun mendapatkan julukan wanita yang menyobek dua selendangnya menjadi dua bagian itu untuk mengikat perbekalannya dalam hijrahnya Rasulullah SAW.
Ini pemuda yang hebat, pemudi-pemudi yang hebat. Sekarang jadi pertanyaan kita, bisakah kita mengambil peran saat posisi kita menjadi pemuda-pemudi? Pemuda-pemudi SMA Al-Irsyad, maka maksimalkan peran dengan sebaik-baiknya, karena Rasulullah SAW tahu betul bahwa pemuda itu punya kekuatan, pemuda itu punya potensi yang sangat besar, pemuda itu punya semangat yang membara, pemuda itu punya keberanian. Maka orang-orang yang terlibat dalam misi Rasulullah dalam berhijrah adalah para pemuda-pemuda dan pemudi. Itulah kemudian yang menginspirasi apa yang dikatakan dalam pepatah bahasa Arab, Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah orang tua masa depan. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Pemuda hari ini adalah para pemimpin yang akan memimpin bangsa dan agama ini. Sehingga ketika dalam masa-masa penjajahan, masa-masa kemerdekaan seperti yang sekarang ini, tahun baru Islam, dan juga memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, Subhanul yaum rijalul ghad, itu yang menginspirasi Soekarno, Insinyur Soekarno, Bapak proklamator kita. Dia mengatakan dengan lantang, berikan aku 10 pemuda, akan ku guncang dunia. Nah, bayangkan, berikan aku 10 pemuda, akan ku guncang dunia. Tahu betul karena pemuda-pemudi itu punya potensi yang besar, punya kekuatan yang besar, punya semangat yang besar. Dan para pemuda itulah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ayo sekarang mengambil peran sebaik-baiknya. Peran apa yang bisa kita perankan dalam posisi yang sekarang ini? Di usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, pemuda, mahasiswa, kita bisa mengambil peran seperti para sahabat Rasulullah SAW yang terlibat dalam mendukung perjuangan Rasulullah menuju hijrah dari Mekah ke Madinah. Dengan bantuan dan pertolongan dari Allah serta bantuan dan daya dukung dari para pemuda-pemudi itu, maka kemudian Rasulullah sampai ke Madinah dan Islam berkembang dengan pesat sampai sekarang, dan pada akhirnya kuat di Madinah, dan akhirnya juga bisa menaklukkan kota Mekah yang selama 13 tahun Islam berkembang di Mekah tidak sebesar perkembangan Islam di Madinah. Oleh karena itu anak-anak sekalian, melalui semangat hijrah, semangat Muharram, mari kita contoh para pemuda-pemudi yang terlibat dalam mendukung hijrahnya Rasulullah SAW. Tetap semangat, seperti gambaran semangatnya Ali bin Abi Thalib, seperti semangatnya Abdullah bin Abu Bakar, seperti semangatnya Asma binti Abu Bakar dalam mendukung dakwah dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan semangat Muharram, dengan semangat hijrah, dengan semangat kemerdekaan, berikan aku 10 pemuda, akan ku guncang dunia. Subhanul yaum rijalul ghad. Demikian anak-anak yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, mari kita perankan diri kita sebaik-baiknya sebagai peran yang terbaik, mengambil peran yang terbaik mumpung kita masih punya semangat sebagai pemuda-pemudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.